Mas'alatun fi bayanil farqi bainal maqtu' wal munqati'. Yang benar fi bayanil farqi bainal maqtu'i wal munqati. Kata Nabi SAW, alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun min ba'di. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Yaqra'u Muhammadun al-Qur'ana. Yaqra'u di sini fi'il isim huruf. Fi'il madhi mudhari atau amar? Fi'il mudhari. Kenapa kok fi'il mudhari? Karena ada huruf mudhari'nya. Apa huruf mudhari'nya di situ? Ya. Ada berapa huruf mudhari'ah? Ada 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan pagi ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami TSTV 414. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, di kesempatan kali ini saya akan mengomentari Ustadz Wahabi, insyaallah 2 orang, yaitu Ustadz Haris Abu Naufal dengan Khalid Basalamah. Karena beliau ini adalah dai kondang di kalangan Wahabi, ya, di mana ceramah di mana-mana, terutama Bapak Dr. Khalid Basalamah. Ini beberapa kali, ya bahkan sering saya komentari Ustadz yang satu ini itu karena fenomenal dengan kebohongannya. Ya, namun ya muridnya ya karena sudah karung cinta mati kepada Khalid Basalamah, sehingga taklid buta, ya. Taklid buta membabi buta dalam membela Khalid Basalamah, walaupun kebohongannya saya bongkar. Berikut juga Haris Abu Naufal, kebohongannya ya tidak separah Khalid Basalamah, ya. Namun sama-sama kuceluknya, Timur Tengah, dua-duanya ini ya kualitas ilmuannya itu tidak seberapa dibandingkan dengan ustadz-ustadz ahwas wajah yang notabene mereka itu hanya belajar di dalam negeri. Namun untuk mengalahkan ustadz ini tidak diragukan lagi. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, kali ini saya ajak para pemirsa sekalian untuk menyimak video beliau berdua, dan yang saat itu dia membaca kitab, ya. Ada yang membaca kitab, ada yang membaca hadis. Mari kita simak videonya. Mas'alatun fi bayanil farqi bainal maqtu' wal munqati'. Mas'alatun fi bayanil farqi bainal maqtu' wal munqati'. Dan yang benar fi bayanil farqi bainal maqtu'i wal munqati'. Al farqi dibaca kasroh, dibaca jer karena menjadi mudhaf ilaih. Ini kualitas keilmuan dari Haris Abu Naufal. Berikutnya dari Al-Mukarram Pak Dr. Khalid Basalamah, monggo dibaca ibaratnya, kita dengarkan bersama-sama. Kata Nabi SAW, alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun min ba'di. Wa sunnatul khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun. Benar, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Sunnati ini mudhaf, al-khulafa'i mudhaf ilaih, mudhaf ilaih sama ini, ya. Jadi sama-sama tidak mengerti mudhaf dan mudhaf ilaih. Haris Abu Naufal lulusan Timur Tengah, juga Khalid Basalamah lulusan Mekah, itu sudah Ustadz katanya gelarnya profesor, doktor, tapi tidak bisa membedakan antara mudhaf dan mudhaf ilaih dan bukan, hingga dibacanya sembrono. Seperti inikah
kualitas dari ustadz yang diagung-agungkan, rugi belajar ke luar negeri tapi kualitas ilmunya kalah dengan santri yang masih kelas ibtidak. Pak, kita simak video dari seorang santri yang masih bocil ya, bocil tapi untuk masalah ilmu nahunya tidak diragukan lagi. Sekarang praktek lafaz yaqra'u Muhammadun Al-Qur'ana. Yaqra'u Muhammadun Al-Qur'ana. Yaqra'u di sini fi'il isim huruf. Fi'il madi mudhari atau amar? Fi'il mudhari. Kenapa kok fi'il mudhari? Karena ada huruf mudhari'ahnya. Apa huruf mudhari'ahnya di situ? Ya. Ada berapa huruf mudhari'ah? Ada 4. Apa saja? Hamzah, nun, ya, ta. Hamzah fungsinya? Lil mutakallimi wahdah. Nun? Lil mutakallimi ma'al ghairi dan lil mu'adimi nafsah. Ya. Lil ghaib. Yang tak? Lil ghaiban dan lil mukhattab. Yaqra'u termasuk fi'il ma'di atau fi'il mu'rab? Fi'il mu'rab. Kenapa kok fi'il mu'rab? Karena tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah. Apa itu nun taukid? Nun taukid adalah nun yang berfungsi menguatkan fi'il yang dimasukinya. Ada berapa nun taukid? Ada 2. Apa saja? Sakilah dan khafifah. Apa itu nun taukid sakilah? Nun taukid yang berat. Apa itu nun taukid khafifah? Nun taukid yang ringan. Bagaimana cara membedakan antara nun taukid sakilah dan nun taukid khafifah? Kalau nun taukid sakilah itu selalu ditasydid, sedangkan nun taukid khafifah itu selalu disukun. Apa yang dimaksud dengan nun niswah? Nun niswah adalah nun yang berfungsi menunjukkan perempuan jamak. Karena yaqra'u termasuk fi'il mu'rab, maka pertanyaan selanjutnya dibaca rafa, nasab atau jazm? Yang dibaca rafa. Kenapa kok dibaca rafa? Karena litajuridi an nawasibi wal jawazimi. Apa maksudnya litajar di yanina wasib wal jazim? Sepi dari amil nasab dan amil jazm. Tanda rafanya menggunakan Dumah. kenapa kok menggunakan dumah? Karena al-fi'lul mudhari'u alladzi lam yatasil bihi syai'un. Yaqra'u di sini termasuk fi'il ma'lum atau fi'il majhul? Fi'il maklum. Kenapa kok fi'il ma'lum? Karena tidak mengikuti kaidah majhul. Ada berapa kaidah majhul? Ada 3. Apa saja? Madi mujarrad, madi mazid dan fi'il mudhari'. Kaidahnya madi mujarrad, Duma walu wa kusira ma qabla lahir. yang madi mazid, Duma kullu mutaharikin wa kusira ma qabla lahir. yang fi'il mudhari'. Duma walu wa fudhiya ma qabla lahir. Karena yaqra'u termasuk fi'il ma'lum, konsekuensinya yang membutuhkan Fa'il mana fa'ilnya? adalah lafaz Muhammadun. Yaqra'u di sini termasuk fi'il lazim atau fi'il mutaddi? Fi'il muta'addi. Kenapa kok fi'il mutaddi? Karena artinya dapat dipasifkan dan membutuhkan maf'ul bih. Mana maf'ul bihnya? Pada lafaz Al-Qur'ana. Yaqra'u Muhammadun Al-Qur'ana. Muhammadun di sini fi'il isim huruf. Isim. Kenapa kok isim? Karena ada ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Ditanwin. Ada berapa ciri-ciri isim? Ada 4. Apa saja? Bisa dimasuki al, bisa dimasuki tanwin, bisa dimasuki huruf jar dan dibaca jar. Karena Muhammadun tergolong isim, maka ia dibaca rafa, nasab atau jar. Dibaca rafa. Kenapa kok dibaca rafa? Karena tergolong marfu'atul asma. Apa itu marfu'atul asma? Isim-isim yang dibaca rafa. Ada berapa marfu'atul asma? Ada 7. Apa saja? Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobarina dan tawabi. Ada berapa tawabi? Ada 4. Apa itu fa'il? Fa'il adalah isim yang dibaca rafa yang jatuh setelah fi'il mabni maklum. Ada berapa fa'il? Ada 3. Apa saja? Dohir, domir, dan masdar mawal. Apa itu naibul fa'il? Naibul fa'il adalah isim yang dibaca rafa yang jatuh setelah fi'il mabni majhulat atau yang diserupakan dengan fi'il mabni majhul. Ada berapa naibul fa'il? Ada 4. Apa saja? Dohir, domir, masdar mawal, dan majrur. Apa itu mubtada? Mubtada adalah isim ma'rifah yang dibaca rafa yang jatuh di awal jumlah. Ada berapa mubtada? Ada 2. Apa saja? Lahul khobar dan lahul marfu' dan masdar khobar. Apa yang dimaksud mubtada lahu khabar? Mubtada yang membutuhkan khobar. Mubtada lahu maf'ul dan masdar khabar. Mubtada yang tidak membutuhkan khobar akan tapi yang mempunyai isim nakirah yang menempati posisi khobar. Apa itu khabar? Khobar adalah penyempurna faidatul mubtada atau mutimu faidatul mubtada. Ada berapa khabar? Ada 2. Apa saja? Mufrad dan ghair mufrad. Apa itu isim kana? Isim kana adalah mubtada dan jumlah isimnya yang dimasuki kana dan saudara-saudaranya. Ada berapa saudara-saudara kana? Ada 13. Apa saja? Kana, amsa, adhadal, labata, syara, laisa, asbaha, mafati'a, ma'afaka, mabariha, madama, dan mazala. Apa itu khabarina? Khobar ina adalah khobar dalam jumlah isimnya yang dimasuki ina dan saudara-saudaranya. Ada berapa saudara-saudara ina? Ada 6. Apa saja? Inna, anna, laita, la'alla, ka'anna, lakinna. Apa itu tawabi? Tawabi adalah lafaz yang mengikuti matbu'nya. Ada berapa tawabi? Ada 4. Apa saja? Naat atau taukid badal. Apa itu naat? Naat adalah lafaz yang menjelaskan sifat dari manutnya atau yang berhubungan dengan manutnya. Ada berapa naat? Ada 2. Apa saja? Mufrad dan jumlah. Apa itu naat mufrad? Naat mufrad adalah naat yang terbuat dari isim sifat. Ada berapa naat mufrad? Ada 2. Apa saja? Hakiki dan sababi. Apa itu naat jumlah? Naat jumlah adalah jumlah fi'liyah maupun ismiyah yang jatuh setelah isim nakirah. Apa itu atof? Atof adalah lafaz yang mengikuti ma'tuf alaihnya. Ada berapa atof? Ada 2. Apa saja? Atof nasab dan atof bayan. Apa itu taukid? Taukid adalah lafaz yang menegaskan muakatnya. Ada berapa taukid? Ada 2. Apa saja? Lafdi dan manawi. Apa itu badal? Badal adalah lafaz yang hukum i'rabnya mengikuti mubdal minhunya. Ada berapa badal? Ada 4. Apa saja? Badu mingkul, kul mingkul, istimal dan golat. Kemudian kembali kepada lafaz Muhammadun. Muhammadun di sini termasuk marfu'atul asma yang mana? Yang fa'il. Kenapa kok fa'il? Karena isimnya dibaca rafa yang jatuh setelah fi'il mabni maklum. Mana fi'il mabni maklumnya? Pada lafaz yaqra'u.
Karena Muhammadun dibaca rofat, ada rofaknya menggunakan. Duma. Kenapa kamu menggunakan duma? Karena tergolong isim mufrad. Yaqra'u Muhammadun Al-Qur'ana. Al-Qur'ana di sini fi'il isim huruf. Isim. Kenapa kok isim? Ada ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya di situ? Dimasuki al. Al-Qur'ana dibaca rofak nasab atau jer? Dibaca nasab. Kenapa kok dibaca nasab? Karena tergolong mansubatul asma. Apa itu mansubatul asma? Isim-isim yang dibaca nasab. Ada berapa mansubatul asma? Ada 13. Apa saja? Maf'ul bi, maf'ul ajli, maf'ul ma'a, maf'ul fi, maf'ul mutlaq, hal, tamyiz, mustasna, isim la'alatil lafzi, munada, isim inna, khobar kana dan tawabi. Al-Qur'ana di sini termasuk mansubatul asma yang mana? Yang maf'ul bi. Salah. Apa itu maf'ul bi? Maf'ul bi adalah isim yang dibaca nasab yang jatuh setelah fi'il mudhari. Ada berapa maf'ul bi? Ada 2. Apa saja? Sore dan ghairu sore. Yang sore itu apa? Yang sore adalah maf'ul bi yang jelas. Apa itu maf'ul mutlak? Maf'ul mutlaq adalah isim yang dibaca nasab yang terbentuk dari masdar fi'ilnya. Ada berapa maf'ul mutlak? Ada 2. Apa saja? Yang lafdi dan manawi. Maksudnya bersifat lafdi? Masdar lafdi adalah antara masdar dan fi'ilnya itu memiliki kesamaan antara lafadznya dan maknanya. Kalau yang maknawi? Masdar maknawi adalah masdar yang maknanya sama tetapi lafadznya tidak selalu sama. Kemudian apa itu maf'ul fi? Maf'ul fi adalah isim yang dibaca nasab yang menunjukkan keterangan tempat dan waktu. Ada berapa maf'ul fi? Ada 2. Apa saja? Zaman dan makan. Maksudnya dzaruf zaman? Yang menunjukkan waktu. Yang dzaruf makan? Dzaraf yang menunjukkan. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, bisa dengan bandingkan sendiri video yang pertama dengan video yang terakhir. Hanya bocil santri cerdasnya seperti itu. Ya, dibandingkan yang tadi Ustadz gelar doktor, baca hadis, baca ibarat kitab, kocar kacir seperti itu ya. Lah kok apa namanya? Apakah memang seperti itu kualitasnya orang-orang salafi wahabi yang ngaku sunnah, ustadz sunnah, kajiannya kajian sunnah, terus paling Qur'ani ya, mengaku paling mengikuti Al-Qur'an ya, ngakunya pengikut ulama salaf, hanya ngaku-ngaku saja kan. Di beda orang yang sungguhan mengikuti Al-Qur'an dan sunnah dengan orang yang hanya mengaku-ngaku saja. Ya paling yang dibaca itu terjemahan-terjemahan ya. Ketika disuguhkan kitab yang tidak ada harokatnya, maka dia mulai kebingungan ya. Maka bacanya pun asal-asalan. Itu yang tadi sudah saya tampilkan di awal video ya. Beda dengan santri yang tadi itu ya, sangat cerdas sekali, itu masih bocil. Kira-kira kalau santri seperti itu ya hanya umurnya masih belasan tahun ke bawah. Artinya paling tidak umur 10 atau sampai 12 tahun kalau seperti itu. Umur 10 atau sampai 11 tahun ya. Itu masih bocil, itu masih kanak-kanak. Dibandingkan Wahabi yang sudah konok-konok, yang sudah besar ya. Sudah dewasa tapi ilmunya tidak sampai seupil monyet ya. Tapi sombongnya minta ampun. Sudah gitu bermodal kebohongan, bermodal dusta dalam berdakwah. Silakan ditaruh komentarnya para pemirsa, khususnya saudara salafi wahabi ya. Saya baca semua insya Allah. Pemirsa TV yang dirahmati Allah. Jadi saya ajak Bapak Ibu pemirsa sekalian yang putra putrinya masih belum mondok, monggo dipondokkan di pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah, pondok pesantren NU. Mondok pesantren di tempat saya belajar boleh, itu Asyafiyah Sukoharjo Bangsal Sari ya. Boleh. Kemudian di pondok-pondok yang lain di Sidogiri, di Genggong, di Salafiyah Sukoharjo Situbondo boleh, di Keraksan boleh, di Lumajang silakan, di pondok-pondok pesantren NU ya. Tidak, kalau memang biayanya pas-pasan, tidak usah memaksakan diri ke Arab Saudi, ke Yaman, ke ke Al Azhar di Mesir atau di tempat lain di negeri ya. Kalau sungguhan ya, kalau bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu di dalam negeri saja, di Indonesia saja, maka tidak diragukan lagi ilmunya. Contohnya seperti Gus Baha itu tidak kemana-mana sampai ke luar negeri, cukup hanya di Indonesia. Ustadz Sani Auye, Ustadz Afandi, kemudian guru saya itu udah sampai kemana-mana. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita mengambil hikmah dari ya video yang telah saya sampaikan, dari video yang telah saya tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.